ujung tombak negara yang sudah memastikan diri berlaga di Piala Dunia siap bersaing. Tuan rumah Brazil akan bergantung pada ketajaman Neymar Junior. Pemain Barcelona ini digadang-gadang akan bersinar di Piala Dunia yang digelar di kampung halamannya. Messi adalah salah satu pemain terbaik saat ini. Tak ada yang menyangkal striker mungil Argentina ini menjadi impian bagi setiap klub untuk menggunakan jasanya. Messi sempat dikritik karena penampilan bersama tim Tengo tak segemerlap saat berkostum Barcelona. Namun Piala Dunia 2014 diyakini akan menjadi miliknya. Selain Messi dan Neymar, dua striker lainnya juga siap bersaing. Belanda memiliki Robby van Persie yang kini menjadi andalan lini depan Manchester United. Van Persie membuat Der Oranje tampil gemilang selama babak kualifikasi. Jangan lupakan juga sosok kontroversial Mario Balotelli. Meski banyak yang meragukan Super Mario akan menjadi bomber tersubur di Piala Dunia, namun kemampuannya masih layak masuk hitungan. Sementara Jerman tinggal selangkah lagi menuju Brazil. Dan jika lolos, maka nama striker gaib Miroslav Klose ikut menjadi kandidat. Menjadi top scorer Piala Dunia bukan hal yang asing. Klose pernah melakukannya di Piala Dunia 1994. Tua atau muda, siapapun bisa menjadi bintang di ajang sepak bola sejagat Piala Dunia Brazil 2014. Berbagai informasi jelang pelaksanaan World Cup 2014 terkait Piala Dunia bisa Anda saksikan di TV One, termasuk bagaimana lengkapnya pertandingan di tahun 2014. Jadi hanya di TV One Anda bisa melihat semua pertandingannya. Kita akan berbincang lagi mengenai topik malam hari ini. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Menteri terkait saling tuding antara Muhammad Nazarudin dan sejumlah pihak lainnya. Pak Menteri mengklarifikasi. Ini kemudian yang menarik juga, saling tuding nih. Saya ingin konfirmasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU terkait data pemilih. Cukup hangat situasinya pekan lalu, tapi perkembangan terakhir seperti apa sih? Betul ada perbedaan dengan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dengan data pemilih DPT versi dari KPU. Saya ke Komisioner KPU, Bang Hadar dulu. Baik, terima kasih, selamat malam. Jadi sebetulnya saling tuding tadi tidak ada, ya. Bahwa ada perbedaan angka yang di dalam daftar pemilih yang kami susun dibandingkan DP4 itu memang ada. Dan perbedaan itu semakin hari semakin kita selidiki, kita temukan, itu semakin berkurang perbedaan itu. Dan data yang terakhir kami dapatkan, itu sekitar ada 132 juta sekian pemilih yang ada di dalam daftar pemilih yang sedang kami susun, itu juga ada di dalam DP4 yang kami terima dari pemerintah. Dan itu sudah berkisar 73,05%. Nah, di dalam itu ada memang yang sudah mempunyai IKTP. Yang angkanya di dalam DP4 itu sekitar 136 juta sekian. Dan itu angkanya sebetulnya di dalam yang 73% tadi, itu ada sekitar 78%-nya yang memang sudah ada IKTP-nya. Nah, jadi masih ada gap, itu sekitar 45 jutaan. Yang kami terus masih telusuri. Nah, proses penelusuran ini tentu menggunakan sistem, karena di tingkat pusat kita menggunakan sistem Sidali. Nah, kemudian juga di level Sidali lapangan. Itu sistem data pemilih. Pendaftaran pemilih. Ya. Nah, jadi itu kita terus kerjakan sekarang dengan berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri. Baik. Saya potong sedikit. Ya. Ketika rapat dengan Komisi 2, saya ingat waktu itu ada keluar statement dari Kementerian Dalam Negeri. KPU pakai data dari mana sih ini? Oh iya. Tentu. Dari mana? Kami bisa memahami kalau adanya perbedaan ini kemudian ada analisis atau argumentasi seperti itu. Tapi itu kan sebatas pertanyaan saja. Betul atau tidak? Tentu tidak demikian, ya. Kami menggunakan data yang berasal dari pemerintah, yaitu DP4. Jadi kami terima di awal tahun ini, di bulan Februari awal, ya. Kemudian itu kami susun, kita sinkronkan dengan DPT kami. Kan setiap KPU ini punya data pemilih tetap terakhir, dari pilkada, dari pemilu dan seterusnya. Nah, itu kami gabungkan, barulah kami sebarkan ke daerah melalui sistem Sidalih ini. Nah, itu ya kemudian disusun per TPS oleh petugas Pantarlih, itulah yang dicek di lapangan. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi logis saja kalau kemudian karena ini kita kerja di lapangan, ada
perbedaan-perbedaan itu gitu. Nah, sekarang sedang kita upayakan untuk mempertemukannya. Walaupun ini catatan kami tidak harus 100% sama karena masyarakat ini kan bergerak. Dinamis. Iya, dinamis. Statusnya pun berubah. Misalnya saya kasih contoh ya. Bang Hadar, mohon maaf, Ya, perbedaan itu muncul Ya. ketika memang ditanya oleh Kementerian Dalam Negeri atau sebenarnya KPU sendiri sudah menyadari bahwa ini ada jumlah data yang luar biasa berbeda dengan DP4. Bang, ditahan dulu jawabannya. Kita Baik, harus jeda. baik. Apa kabar Indonesia Malam kembali saat lagi untuk Anda.